Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Pangestu, NIM 18416255 kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja interface secara paralel dan serial. Lalu di sini pengertian dari interface microprocessor, itu merupakan ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronik lainnya. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interface secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan, sehingga dalam satu detak hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikut sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ada dua jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu sinkron, merupakan komunikasi sinkron data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Kemudian asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengiriman dan penerima. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan serial interface. Kelebihannya tidak membutuhkan banyak jalur. Kedua, jarak pengiriman jauh. Ketiga, banyak microcontroller, sehingga menggunakan serial communication interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Lalu kekurangannya, yang pertama, kecepatan pengiriman lebih lambat. Yang kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data komputer diolah secara paralel, sehingga data dari ke serial port terlalu konversi ke serial. Lalu yang ketiga, dari segi perangkat lunak lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Pada transfer data secara serial dikenal tiga istilah berikut, yaitu A. Simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah, contoh transfer data dari sensor. Kemudian half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data menggunakan HT atau handy talk. Kemudian selanjutnya full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan telepon. Nah, mungkin berikut adalah kejelasan dari serial port dengan konektor DB9 yang sering kita jumpai. Pin nomor 1 DCD, direksinya untuk in, dan deskripsinya untuk data detect, race by DCE, win modem sinkron. Lalu yang kedua ada RD, direksinya in, deskripsinya reverse data. Yang ketiga ada TD, direksinya untuk out, deskripsinya transmit data. Pin yang nomor 4 DTR, direksinya output mungkin, deskripsinya untuk data terminal ready. Yang kelima ada SGND, direksinya tidak ada, deskripsinya ground, hanya untuk penguat saja, mungkin penguat arus listrik. Kemudian pin yang nomor 6 DSR in, deskripsinya dataset ready. Kemudian pin yang nomor 7 ada RTS, directionnya out, deskripsinya request to send. Yang ke-8 ada CTS, directionnya in, deskripsinya clear to send. Dan pin yang 9 ada RI, directionnya in, deskripsinya ring indikator. Nah, lalu berikut adalah penjelasan dari parallel port. Interface dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interface dengan menggunakan serial port. Pada interface ini, bit data dikirim secara bersamaan dan tiba secara bersamaan. Pada interface ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Keuntungan dan kelemahan paralel interface ini yaitu keuntungannya pengiriman lebih cepat, lalu kelemahannya menggunakan banyak jalur.
kedua hanya efektif untuk jarak dekat. Model parallel port berdasarkan IEEE 1284 ada 5 mode, yaitu yang pertama compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke peripheral. 8 bit data dikirim dalam detak. Menggunakan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua ada enable mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk transfer data dari data peripheral ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus data ulang atau reassemble. Oleh karena itu, mode ini hanya akan dapat lebih lambat. Kemudian yang ketiga, extended capability port, atau yang bisa disebut ICP. ICP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode EEP. ICP mendukung 2 jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU. Juga sistem pengkompresan data sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Kemudian yang keempat, byte mode merupakan modifikasi dari mode enable. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam 1 detak. Contoh port yang menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal keyboard dan mouse. Lalu yang terakhir ada Enhanced Parallel Port, yaitu IEP. EPP bekerja dalam 2 mode, baik dalam alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam 1 waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama mode EPP dibandingkan dengan compatibility, enable, dan byte adalah pada kecepatannya mode ini dapat menulis dan membaca melalui 1 bus ISA. Sudah mode ONO juga dapat dengan sangat cepat menggunakan arah data. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang sangat baik untuk peripheral penyimpanan data. Mode EP juga telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.